Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Yang kedua, salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Yang ketiga, di sini perkenankan saya untuk menyampaikan suatu materi atau kultum yang berjudul 10 keutamaan rendah hati dalam Islam. Tawadu artinya merendahkan diri atau rendah hati. Tawadu atau rendah hati merupakan sebuah akhlak dalam Islam yang tergolong dalam akhlak terpuji. Tawadu dalam Islam berarti seseorang menempatkan dirinya lebih rendah di hadapan Allah dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap tawadu tidak akan menyombongkan dirinya kepada siapapun dan selalu beranggapan dan memandang bahwa orang lain lebih hebat dari dirinya. Dan orang yang bersikap tawadu akan mau menerima setiap kebenaran dan tunduk kepada kebenaran tersebut. Meskipun kebenaran itu datangnya dari seorang anak kecil atau seseorang yang dia musuhi. Apabila seseorang tidak dapat menerima kebenaran yang datang padanya dari seseorang yang lebih lemah darinya, maka orang tersebut menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kebenaran datangnya dari Allah yang Maha Benar. Allah Subhanahu wa taala pun telah memerintahkan kepada manusia untuk bertawadu dan melarang manusia untuk menyombongkan dirinya di muka bumi ini. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tinggi segunung. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia agar tidak menyombongkan dirinya, karena manusia tidak mampu menembus bumi dan menjulang tinggi gunung. Jadi atas apa manusia menyombongkan dirinya? Dan sesungguhnya orang-orang yang termasuk sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak menyombongkan dirinya dan berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan meskipun orang-orang yang dia tahu lebih bodoh darinya menyapanya dengan kata-kata yang menghina, maka dia tetap merendahkan hatinya dan mengucapkan salam kepada mereka seperti yang dikatakan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Seperti yang kita tahu, segala perkara yang ada di dalam Islam pasti memiliki keutamaan dan keburukan bagi yang melakukannya. Dan dalam perkara rendah hati, seorang akan melakukan atau memiliki sikap rendah akan mendapatkan beberapa keutamaan dari sikap rendah hati. Keutamaan rendah hati menurut Islam. Hakikat manusia menurut Islam memanglah sebagian khalifah di muka bumi ini. Namun, bukan berarti manusia boleh menyombongkan dirinya di hadapan Sang Pencipta maupun hamba-hambanya. Kita harus senantiasa bertawadu sebagai hamba Allah yang taat. Karena salah satu sifat orang yang bertakwa adalah orang yang selalu merendahkan diri dan hatinya, selalu berperilaku layaknya padi semakin berisi semakin menunduk, dan tidak melakukan perbuatan pamer dalam Islam, baik pamer dalam materi, ilmu maupun pamer kekuasaan.
Berikut ini adalah beberapa keutamaan rendah hati menurut Islam. Yang pertama, rendah hati akan memberikan jalan menuju surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarah." Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa orang yang rendah hati akan masuk surga, dan barang siapa yang menyombongkan dirinya, walaupun hanya sedikit saja, maka dia tidak masuk surga. Yang kedua, mencegah agar seseorang tidak berbangga diri atau sombong. Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seseorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Allah mewahyukan kepada Rasul agar manusia saling merendahkan dirinya agar terhindar dari sikap sombong atau berbangga diri. Yang ketiga, Allah akan mengangkat derajat orang yang merendahkan dirinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah itu tidak akan merugikan harta kita. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada orang yang memanfaatkan orang lain, dan Allah pun akan mengangkat derajat orang yang merendahkan dirinya atau tidak menyombongkan dirinya di hadapan Allah maupun hambanya. Yang keempat, disegani dan dihormati orang lain. Orang menjadi segan dan hormat kepada kita karena tahu kelebihan yang kita miliki. Namun, kita tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri. Yang kelima, disenangi banyak orang. Orang-orang akan lebih senang kepada orang yang selalu merendahkan dirinya ketimbang dengan orang-orang yang selalu membanggakan atau menyombongkan dirinya. Mereka akan merasa kesal dan sebal kepada orang yang selalu menyombongkan dirinya. Yang keenam, memiliki banyak teman. Orang yang selalu bertawadu bukan hanya akan disenangi oleh orang-orang, namun juga akan memiliki banyak teman, baik di lingkungan kerja, sekolah, maupun masyarakat. Orang tidak akan risih dan kesal berteman dengan orang yang selalu bersikap rendah hati dan rendah diri. Yang ketujuh, hatinya selalu tenang. Orang yang selalu merendahkan dirinya, maka ia akan merasa kedamaian dan ketenangan dalam hatinya, karena dia tidak perlu menyombongkan dirinya di hadapan orang lain dan tidak akan merasa iri ketika ada orang lain yang lebih tinggi dan lebih hebat darinya. Yang kedelapan, mewarisi sikap mulia para nabi. Para nabi pun juga selalu merendahkan dirinya mereka. Padahal mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Nabi Musa yang tidak malu untuk melakukan pekerjaan seperti memberi makan dan minum pada hewan ternak demi untuk membantu orang tua wanita yang ayahnya sudah tua renta. Dan dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu membantu pekerjaan keluarganya meskipun ia adalah seorang nabi yang mulia. Dari Al-Aswad, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW ketika berada di rumah. Lalu
Aisyah menjawab, beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya dan jika datang waktu sholat maka beliau keluar untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kesembilan, tawadhu merupakan jalan menuju kedudukan mulia. Dari Abu Bakar As-Siddiq ia berkata, kami dapati kemuliaan itu datang dari sifat takwa. Qanaah atau merasa cukup muncul karena yakin pada apa yang ada di sisi Allah dan kedudukan yang mulia didapat dari sifat tawadhu. Yang ke-10, menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selalu rendah diri dan rendah hati. Beliau tidak pernah menyombongkan kemuliaan dan keistimewaannya, dan bahkan beliau mampu memberi salam kepada anak kecil terlebih dahulu yang kedudukannya di bawah beliau. Dari Anas ia berkata, sungguh Rasulullah biasa berkunjung kepada kaum Ansor. Lantas beliau memberi salam kepada anak-anak kecil dan mengusap kepalanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari beberapa keutamaan sikap tawadhu tersebut dapat kita ketahui dengan jelas bahwasanya rendah diri dan rendah hati memanglah sebuah perkara yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dan terdapat dalam sumber syariat Islam. Dan sebagai muslim yang baik, kita haruslah senantiasa bersikap tawadhu agar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miko Dwi Alamsah dari kelas 5 BKIP NIM 18171011072.